Network telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan legalitas internasionalnya. Mereka telah memperoleh lisensi merek dagang di beberapa negara kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai saudaraku semua, apa kabar hari ini? Tentu juga masih kabar baik, bukan? Berjumpa kembali bersama channel Halwani Studio. Senantiasa semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan segala aktivitas kita sehari-hari, dimudahkan rezekinya, juga disehatkan badannya. Nah, saudaraku semua, pada episod ini saya akan membahas legalitas Pi Network. Nah, mari kita simak bersama-sama karena ini penting untuk kita ketahui bagaimana legalitas cryptocurrency Pi Network di dunia. Ya, mari kita simak sampai habis, jangan di-skip, nanti tidak memahami semuanya. Saudaraku semua, kita sudah menerima berita yang sangat menarik bagi kita semua karena kerjaan core team tidak sia-sia. Yang kita pikirkan core team hanya duduk santai saja di sana, tetapi core team selalu bekerja untuk membuat semua pionir bahagia, termasuk dengan legalitas Pi Network di seluruh dunia. Ya, sejauh-jauh hari ini sudah dipersiapkan oleh core team untuk legalitas Pi Network. Ya, Pi Network telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan legalitas internasionalnya. Mereka telah memperoleh lisensi merek dagang di beberapa negara kunci, termasuk Uni Eropa, Inggris, China, Amerika, dan banyak lagi negara-negara yang lainnya. Lebih dari 160 negara, termasuk juga Indonesia. Ya, langkah ini menunjukkan bahawa komitmen Pi Network untuk mematuhi peraturan dan hukum yang berlaku di berbagai negara. Ya, namun perlu diingatkan bahawa legalitas Pi Network masih dapat berubah tergantung pada peraturan dan hukum yang berlaku di setiap negara. Kita harus mengikuti peraturan yang ada di suatu negara. Karena itu negara, ya. Beberapa negara mungkin memiliki peraturan yang lebih ketat terkait dengan cryptocurrency dan blockchain. Ya, kita harus mengikuti peraturan di negara tersebut, ya. Pi Network harus mengikuti langkah-langkah di suatu negara untuk mengambil legalitas di negara tersebut. Saudaraku semua, telah kita ketahui bersama bahawa Pi Network juga telah mengumumkan rencana peluncuran Open Network-nya pada 20 Februari 2025. Peluncuran ini akan memungkinkan seluruh pengguna untuk melakukan transaksi dan pertukaran nilai secara bebas. Dengan karena itu, core team telah mempersiapkan langkah-langkah legalitas di seluruh dunia. Bagaimana dengan Indonesia? Apa sudah ada legalitasnya? Sebelum kita membahas apakah sudah ada legalitas di Indonesia, mari kita bahas sedikit bab peti. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi adalah lembaga pemerintah Indonesia yang bertugas mengawasi dan mengatur perdagangan berjangka komoditi termasuk cryptocurrency seperti Pi Network. Bapeti memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi aktivitas cryptocurrency di Indonesia, termasuk 1. Mengatur dan mengawasi perdagangan cryptocurrency. Setiap perdagangan mereka mengawasinya. Yang kedua, mengatur dan mengawasi penyimpanan dan pengiriman cryptocurrency. Yang ketiga, mengatur dan mengawasi aktivitas mining cryptocurrency. Yang keempat, mengatur dan mengawasi aktivitas
Initial Coin Offering atau ICU, ya. Bapeti juga memiliki kewenangan untuk yang pertama mengeluarkan izin untuk aktivitas cryptocurrency. Yang kedua, mengawasi dan mengatur kegiatan cryptocurrency. Yang ketiga, mengambil tindakan terhadap pelanggaran peraturan cryptocurrency. Dalam hal konteks Pi Network, Bapeti memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi aktivitas Pi Network di Indonesia. Saudaraku semua, Pi Network harus mempunyai legalitas di Indonesia. Ya, apakah sudah? Menurut berita yang kita terima bahawa Kortim telah mengambil legalitas internasional dan legalitas beberapa negara yang mempunyai komunitas Pi Network. Ya, ada di 160 negara termasuk di Indonesia. Ya, cuma kita belum tahu karena belum ada pengumuman dari Kortim negara-negara mana sajakah yang sudah mengambil legalitas Pi Network. Menurut pandangan berbagai pihak, Kortim telah mengambil legalitas di negara-negara tersebut. Ya, setiap negara yang mempunyai pionir Pi Network. Sekarang kita optimis saja bahawa Kortim telah bekerja keras untuk keabsahan legalitas di setiap negara. Kita tidak harus memikirkan itu. Kita mikir hanyalah menambang dan juga kita memikirkan bagaimana menggunakan koin Pi Network dan juga menjaga akun Pi Network. Soal legalitas di setiap negara itu urusannya Kortim. Ya, kita tidak bisa melaksanakannya. Ya, hanya Kortimlah yang punya wewenang mengurus legalitas di setiap negara. Coba kita pikirkan, begitu banyaknya komunitas Pi Network tidak mungkin tidak punya legalitas di negara-negara tersebut. Di tingkat internasional saja Pi Network sudah mempunyai legalitas, ya, apalagi di negara-negara lain. Itu berita yang saya dapatkan hari ini dan saya sampaikan kepada semua pionir agar pionir tidak bertanya-tanya lagi tentang legalitas Pi Network. Ya, kita fokus pada mining, kita fokus pada penjagaan akun jangan sampai terbobol. Ini saja berita dari saya. Ikuti terus berita selanjutnya di channel Halwani Studio. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.